Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kelakuan para termul semakin sini memang semakin lucu ya. Kita saksikan itu. Yang mana mereka itu dulu rajin sekali membahas ijazah Jokowi ya. Ikut dengan narasinya Roy Suryo, kemudian semua tuduhan dijawab begitu, meskipun jawabannya yang ngawur ya. Sekarang sepertinya mereka sudah kehilangan sudah kehilangan momen itu, karena masalah ijazah Jokowi ini dia sudah masuk jauh dalam sekali ke dalam permasalahan hukum, sehingga tatkala ada fakta-fakta hukum, termul itu sudah tidak bisa berbicara apa-apa begitu. Mereka itu terdiam sudah. Ya gimana lagi ya? Fakta hukumnya sudah terkuak, kemudian KPU sudah disalahkan oleh Komisi KPI begitu ya, KIP. KPU sudah disalahkan oleh KIP begitu. Itu sudah fakta hukum. Dan sudah tidak bisa dicabut, sudah tidak bisa digugat begitu. Malah spesimen-spesimen ijazahnya Jokowi sudah keluar dan ada perbedaan tanda tangan di situ, kemudian ada pelanggaran pasal-pasal di situ, itu juga tidak bisa dibantah oleh para termul. Yang mana kalau misalkan mereka membantah itu hanya menunjukkan kebodohan mereka saja. Akhirnya mereka itu membuat manuver kan, menyerang RRT. Dulu Roy Suryo yang diserang, nggak kena tuh ijazah palsu. Kemudian Dr. Tifa diserang, itu juga serangan mereka kepada Dr. Tifa itu tidak kena begitu ya. Nanti akan kita bahas. Nah, yang agak masuk itu ke respon ini, dan itu sudah sering saya bicarakan begitu ya, karena video ini hanya akan melihat kelucuan para termul saja. Kita itu supaya bersyukur ya, tahadus binikmah, tidak diberi kebodohan yang terlalu seperti para termul, dan sedikit banyak supaya mendorong algoritma permasalahan ijazah ini masih ada ada pemerhatinya begitu ya. Video ini dibuatkan untuk itu. Dan sebelum kita masuk nanti ya, itu kan yang melaporkan Rismon itu adalah Bang Bill Offside ya, channel Bang Bill Offside, yang mana sudah saya bahas dalam beberapa video yang lalu. Sebetulnya pertanyaan saya begitu ya, apakah mereka itu punya legal standing untuk katakanlah mempermasalahkan Rismon atau tidak begitu. Nanti akan dibahas itu. Cuman sejauh ini dari apa yang saya pahami, mereka tidak punya legal standing sama sekali. Jadi kalaupun mau, mereka itu nanti hanya menjembatani Yamaguchi dengan kepolisian lewat Interpol misalkan untuk mempidanakan Rismon atas hukum yang berlaku di Jepang, bukan atas hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, itu yang makanya menjadi aneh. Cuman ada satu lagi dulu fakta hukum ya, yang tidak bisa kita lewatkan juga, yaitu keputusan sidang CLS kemarin ditunda, yang mana katanya ini hakim persidangan CLS-nya itu katanya ada panggilan ke Jakarta, yang mana kebetulan Jokowi lagi di Jakarta. Nah, saya tidak atau belum memverifikasi tentang berita itu, karena saya baca di komentar di video saya kemarin. Untuk yang tahu silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekarang kita akan melihat dulu ini tanggapan dari kuasa hukum, bagaimana tanggapan mereka mengenai diundurnya sidang CLS begitu ya, putusannya. Kita saksikan. Kecewa dengan penundaan ini, cuman ya kayaknya apa yang akan kami sampaikan sebagai alat bukti terakhir yang menurut kami itu adalah pamungkas, tidak bisa kami sampaikan karena hakimnya tidak lengkap. Hanya satu hal yang ingin kami sampaikan. Sebentar, kalau hakimnya tidak lengkap berarti sebagian hadir, sebagian tidak begitu ya. Dan ini memang mengecewakan. Harusnya ini pamungkas nih terakhir, harusnya datang mereka itu. Kejanggalan lagi adalah ini ya, bahwa persidangan kami CLS ini adalah hanya satu. Kami ini tidak mempermasalahkan prestasi akademik, tidak mempermasalahkan apakah dia itu diwisuda atau tidak, apakah dia KKN atau tidak. Satu hal, kami ini hanya mempermasalahkan ijazah S1-nya Bapak Jokowi. Apakah spesimen yang diunduh oleh Dian Sandi itu asli atau palsu? Oke. Nah, iya, berarti kan nanti permasalahannya cuma Jokowi tinggal menunjukkan ijazahnya. Itu yang diminta sama CLS. Perkara yang sangat simpel sekali. Perkara ini mungkin majelis hakim menilai
perkara yang mendapatkan atensi atau perhatian publik, dan untuk menghindari jangan sampai ketika di dalam putusan nanti ada pihak-pihak yang merasa putusan tersebut dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan karena tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan, kemudian mencoba untuk mencari celah-celah di mana tindakan-tindakan yang seharusnya tidak terjadi. Sedianya Akan sangat aneh saja ya kalau sidang CLS ini tiba-tiba tidak mengabulkan permohonan, karena permohonannya itu sangat simpel sekali, kemudian fakta persidangan juga sangat terbuka sekali di CLS itu. Terus kemudian hakim CLS ini tidak mengabulkan permohonan, saya rasa itu akan menjadi sangat konyol. Dan ini pun sudah ada kekonyolan, kenapa di hari terakhir persidangan kok malah tidak lengkap hakimnya itu. Itu sebuah kejanggalan lagi lah. Udah biasa kan kita ya kalau sama Mr. Joko Widodo itu, The Jack itu kan sudah biasa kita seperti ini. tambahan bukti apa yang dibawa? Bukti yang kami ajukan ada bukti permohonan kepada Polda Metro Jaya mengenai barang bukti berupa ijazah kehutanan UGM yang telah dilakukan penyitaan dalam rangka pemeriksaan tingkat penyidikan terhadap Bapak Roy Suryo sebagai tersangka dan kawan-kawan. Kemudian yang kedua, bukti tanda terima bahwa benar surat permohonan bon pinjam pakai tersebut telah diterima oleh Polda Metro Jaya melalui staf Direskrim Kemudian yang ketiga, jawaban yang disampaikan oleh pihak Direskrim atas permohonan kami, yang pada intinya permohonan tidak bisa dikabulkan dengan alasan bahwa barang bukti tersebut saat ini masih dipergunakan untuk kepentingan penyidikan, bahkan sampai pada prapenuntutan atau istilah yang dikenal di dalam hukum acara sedang dalam tahap penelitian oleh pihak Kejaksaan Tinggi DKI. Alah pret ya, kita sudah tahu dari dulu kok. Itu diambil sama kepolisian, itu tanggalnya pun dipermasalahkan. Dan itu diambil oleh kepolisian hanya untuk melindungi Jokowi. Persis seperti KPU melindungi Jokowi tatkala dipinta spesimen ijazah yang dipakai untuk kontestasi politik. Udah bahasa apa basi lah ya, udah basa-basi lah. Makanya saya sering mengatakan mereka itu sebetulnya sedang berdrama untuk menarik hati siapa sih sebetulnya. Karena para termul sudah tidak akan bisa diganggu gugat lagi hatinya, bahwa mereka itu memang sampai kiamat pun perkataan Jokowi selalu benar begitu. Itu para termul. Orang-orang yang anti Jokowi sampai kapanpun tidak akan suka sama Jokowi. Nah, orang yang netral ini yang tadinya tidak berbicara apa-apa sudah tahu ijazahnya Jokowi palsu, dan kelakuan para termul ini memalukan begitu. Itu sudah tahu itu. Ini kita saksikan sekarang ya yang mempermasalahkan ijazahnya Respon. Sebentar. Terlapor Rismon Hasiholan Sianipar. Oke. Ya, sudah diperiksa ahli hari ini. Penjadwalan tetap on the track, akan jalan terus. Ini baru beberapa ahli yang akan diperiksa. Nanti berikutnya ada ahli-ahli lain. Terus kemudian Sebentar, kalau kita lihat jajaran para termul itu ya, ini orang-orang yang tidak punya tidak punya jejak digital, tidak punya prestasi. Tidak punya prestasi, kemudian kancah berpolitik atau katakanlah kontribusi untuk masyarakatnya juga dipertanyakan. Beda sekali dengan orang-orang yang ada di jajaran Roy Suryo dan kawan-kawan. Semestinya dari situ saja ini sudah mulai nampak sebetulnya begitu ya, kalau mereka memang mau sedikit membuka mata untuk melihat yang terjadi. Nah, apalagi Ade Darmawan ini kemarin juga sudah saya katakan, yang bersangkutan kata Ade Darmawan, nggak ada tuh di dalam pasal yang mengatakan daluarsa. Jelas-jelas kan ada kewajiban bagi kepolisian itu untuk mengembalikan berkas kepada kejaksaan itu. Dia tidak lebih dari 14 hari masa kerja begitu. Mungkin masa kerja ya, cuman di situ tidak disebutkan masa kerja 14 hari. Nah, itu sudah 1 bulan sampai sekarang belum dibalikin begitu. Dan itu bahasanya wajib, kata Ade Darmawan nggak ada. Mau gimana nih ya? Kita terusin dulu aja. juga saksi-saksi yang menguatkan terkait dugaan. Kalau saya ngomongnya dugaan, nggak kayak mereka. Kalau ngomong bukan dugaan mereka, dugaan penggunaan ijazah tanda kutip
Ya, jadi ini ijazahnya harus diperiksa. Persoalan itu palsu atau tidak palsu itu nanti dibuktikan di penyidikan. Nah itu kan sama saja kan dengan apa yang dipinta oleh kita sama ijazahnya Jokowi, sama saja. Kalau misalkan bahasanya, oh tadi kita mengatakan itu dugaan, lah permasalahannya Jokowi ini sudah 4 tahun, fakta-faktanya sudah keluar banyak, orang-orang ngaco kayak kamu yang ngomong di hadapan publik sudah bejibun, makanya kita berani mengatakan palsu 100%, begitu. Sekarang udah pada berani mengatakan 100%, udah bukan 99,9% lagi tuh, sekarang tuh. Apakah memenuhi unsur kepalsuan atau seperti apa? Ya, jadi intinya bahwa hari ini sudah diperiksa. Nah, ini kebetulan pelapor ada yang diperiksa adalah ahli kami. Nah, nanti bisa dilanjutkan oleh ahli kami, ya. Silakan, Pak Joshua. Saya langsung. Ya. Sebentar, ini Joshua ini kan ahli yang kemarin dipakai sama kepolisian sama Polda Metro untuk permasalahan kriminalisasi Roy Suryo, yang mana kemudian tatkala berkasnya dipindahkan kepada kejaksaan, sama kejaksaan ditolak, disuruh balikin lagi. Ini menunjukkan bahwa Joshua ini tidak kredibel juga. Dan ini adalah termul. Dan kemarin kan banyak juga kebohongan-kebohongan. Jejak digitalnya sudah tidak bisa dihapus lagi. Ini Joshua nih yang katanya apa ahli. Acak-acakan juga. Ya, tadi saya diperiksa sebagai saksi ya, bahwa atas laporan dari Bang Bil ya, terhadap Rismon yang diduga menggunakan ijazah palsu gitu ya, dan mengklaim dirinya peneliti gitu ya. Memang sejak awal kita sudah mengetahui hal ini karena kita yang pertama kali mendapat respon dari Yamaguchi ya. Mereka menyatakan bahwa tidak pernah menerbitkan ijazah atas nama tersebut. Bahkan ijazah yang ditunjukkan itu kita konfirmasi kepada Yamaguchi dan hasilnya sama, bahwa itu tidak pernah dikeluarkan. Oke. Jadi kalau misalnya ada sebuah ijazah dikatakan tidak pernah dikeluarkan penerbitnya, itu sudah dipastikan apa kira-kira gitu ya. Kok bisa? Betul, kalau misalkan Yamaguchi sampai mengatakan kami tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama Rismon, betul, berarti tidak pernah ada sama sekali. Itu hampir bisa dipastikan demikian. Cuman apakah memang benar Yamaguchi mengatakan seperti itu? Nah itu kan transparansinya mana gitu. Dan bagi kami juga kalaupun memang iya seperti itu, so what gitu. Kalau buat saya mah ya, kalau buat Anda ya tidak tahu yang menonton. Kalau buat saya so what? Ada gitu ya. Nah ini mungkin masyarakat yang lebih tahu, lebih paham ya. Ketika ada ijazah tiba-tiba muncul di publik, ditunjukkan di publik, tetapi lembaga yang mengeluarkannya tidak merasa pernah mengeluarkan ijazah tersebut. Nah dari sini mungkin publik sudah bisa menilai. Nah, ya tinggal buktikan saja apakah memang betul Yamaguchi mengatakan seperti itu atau tidak. Ya, kalaupun memang demikian, saya katakan sekali lagi, so what? Karena kita sedang membicarakan substansi permasalahannya. Itu saya ulang-ulang terus ya. hari ini saya diperiksa oleh penyelidik. Berapa pertanyaan? Ada hampir 30 pertanyaan. 30 pertanyaan. 30 pertanyaan gitu ya. Mulai dari latar belakang kita sebagai komunitas digital forensik yang meresahkan ya, asli nih, ya, asli nih ya, komunitas digital forensik. Aduh. Dan asosiasi juga gitu ya, AFDI gitu ya. Tiba-tiba ada asosiasinya lagi. Kemarin hukum nih Pradi Bersatu, tiba-tiba ada asosiasinya lagi. Digital forensik tiba-tiba ada asosiasinya lagi. Kurang apa kemarin menentunya Pak Amin Rais itu di dalam permasalahan yang berhubungan dengan algoritma macam-macam seperti ini begitu ya. Macam digital forensik, kurang apa? Itu juga diakui. Yang mana pengetahuan itu ya Pak Joshua, kalau Anda itu memang betul-betul seorang peneliti, itu yang namanya penelitian, yang namanya sains itu tidak bisa dimonopoli oleh satu pihak. Jadi Anda tidak bisa mengklaim diri sebagai kami dari asosiasi ABCD begitu ya, merasa jengah dengan ABCD. Nggak bisa, semua orang itu berhak untuk melakukan penelitian kok. Ya apa sih Anda itu ya, udah rusak memang para terumlan ini. Yang sangat resah terhadap publikasi-publikasi media atau narasi-narasi yang dibuat oleh Rismon seolah-olah dia adalah ahli digital forensik, padahal tidak sama sekali, tidak memiliki kompetensi, tidak memahami prosedur, tidak mengetahui apa objek yang bisa diperiksa oleh ahli digital forensik gitu ya. Di buku-bukunya saya juga diberikan bukunya oleh penyidik gitu ya. Sebentar, nggak bisa seperti itu. Kamu perlihatkan saja hasil penelitiannya, kemudian kamu bantah saja hasil penelitiannya. Tidak bisa hanya dengan mengatakan Rismon tidak memiliki kapasitas bla 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 begitu. Karena saya juga pada akhirnya kan bisa mengatakan seperti itu. Kamu juga tidak punya kapasitas. Kan demikian. Ya, itu kan
ad hominem itu adanya di situ. Kalau mau kita tidak usah berbicara tentang siapa yang berkata tentang A B C D, tapi kita berbicara, kita bicarakan apa yang dibicarakan begitu. Kita di dalam substansi permasalahannya. Itu sama sekali bertentangan dengan apa yang dia lakukan selama ini, gitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan, Mas. Ya, Bang Joshua. Silakan Bang Bil. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Ini rangkaian dari awal kami mencoba untuk memberikan permintaan klarifikasi kepada Rismon Sianipar agar mempertanggungjawabkan bahwa dia diduga memiliki transkrip nilai ijazah S1, S2 dan S3 Yamaguchi yang kami nilai palsu. Nah, ternyata tidak mendapat tanggapan, kami langsung somasi dan terakhir tidak juga ditanggapi, maka kemudian kami laporkan. Alhamdulillah laporan kami diterima. Minggu lalu kami kemudian diperiksa dan alhamdulillah hari ini juga teman-teman saksi, saya kebetulan langsung menaruh saksinya yaitu Bang Joshua Sinambela bersama Pak Roni Teguh. Tapi jadwal untuk Roni Teguh diagendakan besok. Sebentar ya, ini kalau misalkan mereka memang yakin betul Jokowi akan menang di persidangan, untuk apa Rismon itu diperkarakan lagi begitu? Untuk apa dilaporkan lagi? Kalau memang mereka itu sudah yakin akan menang. Yang mana saya jadi punya pertanyaan begitu ya, sebuah kemungkinan mungkin Tremul ini sudah tahu kok mereka akan kalah di persidangan. Pada akhirnya mereka mencari celah yang lain, yaitu celahnya yang ini. Yang mana ya, saya katakan sekali lagi, kita mempertanyakan legal standingnya siapa Bang Bill Offside ini dengan kawan-kawan. Karena Bill ini yang saya tahu begitu ya, yang ada channel YouTube-nya sama Joshua dan siapa Ade Darmawan, bukan Ade Armando. Itu apa legal standing yang mereka melaporkan Rismon? Ya ini cobalah tolong dibahas ya di kolom komentar tuh bagi yang tahu, karena kalau memang misalkan ini sekali lagi adalah permasalahannya jangan Yamaguchi, seharusnya Yamaguchi yang menuntut kepada Rismon lewat Interpol kalau mau mereka menjadi kolaborator saja, kalau mau bukan mereka yang melaporkan begitu. Dan ijazah S1-nya Rismon tidak dipertanyakan, yang dari UGM ijazahnya Rismon yang S2 dari UGM juga tidak dipertanyakan. Yang dikeluarkan itu Yamaguchi, dalam keadaan Yamaguchi-nya sendiri kita tidak tahu apakah memang mereka itu benar berkata atas nama mereka atau bukan begitu. Itu permasalahannya kan tidak ada. Seperti misalkan mana dari Yamaguchi-nya itu kan nggak ada. Itu cuma orang-orang mereka saja. Saya bertanya nih kepada, nanti akan kita bahas itu ya dalam video tersendiri, gimana lucunya mereka itu tatkala membahas ijazahnya Rismon itu. Pertanyaannya kenapa saya akhirnya meminta kepada Bang Joshua dan Pak Roni Teguh untuk kemudian menjadi saksi, karena memang awal-awal kita tahu dan aku secara pribadi tahu bahwa Rismon Sianipar diduga memiliki ijazah palsu itu ya karena korespondensi yang dilakukan oleh Bang Joshua bersama Roni Teguh terkait eksistensi Rismon Sianipar yang kami duga menggunakan ijazah palsu dan gelar palsu. Nah, teman-teman jangan lupa ya, Itu diduga atau tahu, ya kamu itu tahu atau menduga. Ya kalau menduga ya silahkan, kan tidak ada permasalahan. Kalau misalkan kamu tahu kan tinggal keluarkan buktinya, yang mana sampai saat ini kan belum ada di hadapan publik begitu ya, apalagi di hadapan persidangan karena memang belum maju. Beda dengan permasalahannya ijazah Jokowi, itu sudah maju ke persidangan beberapa persidangan itu dan Jokowi selalu kalah. Selalu kalah sampai saat ini begitu ya. Kenapa juga kami ini kebetulan saya secara pribadi selain YouTuber, kita juga bagian dari orang yang memberikan dukungan moral kepada Pak Joko Widodo. Selama ini kami merasa ditipu, merasa kita sudah dibuat polarisasi oleh temuan yang dilakukan oleh Rismon Sianipar. Nah, ternyata ketika dia keluar bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, ya justru dia yang kita duga pemilik ijazah palsu itu. Gelar palsu yang dia pakai di saat persidangan, gelar palsu yang dia pakai di buku-buku dan di tulisan-tulisan dia, dan terakhir ketika ada sidang KIP, dia menggunakan gelar palsunya atau dia menyatakan dia melakukan penyetaraan, padahal dalam hitungan kami dan dalam pantauan kami dia tidak pernah melakukan penyetaraan itu. Nah, alhamdulillah dengan berkelanjutannya proses ini kami berharap Polda Metro Jaya akan melanjutkan tidak hanya di penyelidikan sampai dengan penyidikan, dan kami mendapat respon positif dari penyidik tadi, berpotensi dalam jangka waktu dekat mereka selain meminta keterangan dari saksi lainnya akan ada keterangan saksi ahli, dan yang paling hebat nanti adalah mereka akan mengunjungi beberapa lembaga, diantaranya adalah UNRAM,
Brawijaya, karena Brawijaya yang mengeluarkan sertifikasi dosen, sementara sertifikasi dosen itu tertulis doktor. Nah, itu doktor itu kan berarti dia terima tunjangan di situ, guys. Dia menerima uang dari negara ketika dia mendapatkan sertifikasi dosen. Makanya ini saya mau klarifikasi buat orang-orang yang katakan ngapain laporin si Rismon. Rismon itu bukan pejabat publik. Ini keliru pernyataan ini. Kita harus ingatkan kepada kita semua. Ada dua hal yang harus kita lihat. Sebentar, sobat-sobat itu ya. Ini pertanyaannya begini. Tatkala Bill ini ya, saya katakan begitulah ya. Saya nggak mau bilang bang. Oh, abang gue bukan. Ini tatkala Bill offside ini dia mempermasalahkan ijazahnya Rismon. Pertanyaannya, landasan dia mempermasalahkan itu apa? Itu pertanyaan memang krusial ya di dalam kalau kita mau melihat ini katakanlah penelitian sebagai penelitian murni begitu ya. Kalau kita mau melihat ini juga sebagai penelitian, bukan hanya sebagai upaya hukum untuk memenjarakan Rismon apabila pada akhirnya ternyata kriminalisasi RRT ini tidak bisa dilanjutkan begitu ya. Kalau kita mau melihat ini dari sama-sama adalah sebuah penelitian, maka spesimennya harus ada, kemudian metodologi yang dipakai juga harus jelas dan lain sebagainya sebagaimana dilakukan oleh RRT. Yang mana ya menjadi khawatir bagi saya bahwa mereka itu hanya mengatasnamakan pengetahuan, tetapi di belakangnya sebetulnya adalah permasalahan politik. Nah, kalau misalkan mau permasalahan politik, ya nggak ada masalah juga begitu. Cuman jangan bawa-bawa atas nama pengetahuan, atas nama sains begitu, atas nama penelitian, jangan bawa-bawa seperti itu. Karena kalau memang misalkan kita itu mau berhenti di dalam penelitian, kita harus membiarkan membuka pintu itu lebar-lebar. Terlepas dari siapapun yang mengadakan penelitian itu. Apalagi dalam hal ini, Rismon itu tadi sebagaimana dikatakan kan, mendapatkan dosen S3 dari mana? Brawijaya kalau tidak salah, itu yang mengeluarkan surat kedosenannya. Berarti kan sampai saat Rismon itu mengeluarkan penelitian itu, yang bersangkutan ini legal sebagai salah satu dokter dengan peringkat salah satu dosen dengan peringkat doktor begitu. Itu kan jelas legal standingnya. Jadi jangan dibulak-balik, kamu itu mau berbicara di hadapan narasi publik atau mau berbicara di hadapan permasalahan hukum. Di dalam permasalahan hukum sampai Rismon ini mengeluarkan penelitiannya tidak ada masalah. Di dalam narasi publik apalagi tidak ada masalah sama sekali, karena Rismon itu bagi publik bukan siapa-siapa begitu. Mungkin bagi mahasiswa yang tadi Universitas Brawijaya mungkin iya, untuk mahasiswa mereka, saya pernah jadi mahasiswanya, saya merasa tertipu, silahkan untuk mempermasalahkan Rismon. Tapi untuk kita siapa begitu? Rismon itu tidak ada permasalahan selama yang dibicarakannya itu memang tepat mengenai sasaran. Itu yang penting dilihat bagi kita sebagai publik, bukan sebagai orang yang katakanlah termul begitu ya, cinta kepada Jokowi. Enggak, itu nggak ada urusannya sama sekali. Rismon menggunakan gelar akademik palsunya itu ya untuk kepentingan dugaan. Satu, menggunakan kepentingan hukum, di mana di pengadilan dia menggunakan gelar dan juga identitasnya sebagai S3 dari Jepang. Ternyata keterangan-keterangan dan identitas itu diduga palsu. Ini kan merugikan pengadilan kita, dan ini pandang enteng terhadap sistem hukum kita. Ya, itu kalau misalkan demikian, nanti siapa yang punya legal standingnya? Mungkin kejaksaan, mungkin pengadilan, hakim. Apakah seorang YouTuber seperti Bill Offside ini punya legal standing untuk melaporkan? Coba bayangkan begini ya, kalau setiap orang bisa melaporkan setiap orang yang mungkin kenal saja tidak, bersinggungan juga tidak begitu, secara landasan undang-undang juga tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan somasi misalkan, kita bisa kacau. Tiba-tiba saya besok lusa bisa disomasi misalkan. Kan lucu gara-gara misalkan saya itu jadi ustad di kampung saya. Itu kan lucu pada akhirnya. Ini legal standing ini perlu. Nah, makanya saya tanyakan kepada orang yang memiliki kapasitas hukum begitu ya, supaya kepolisian itu jangan sedikit-sedikit menerima laporan mentang-mentang mereka itu termul, tatkala memberikan laporan senantiasa ditanggapi. Lah bagaimana laporan kepada Andi Azwan misalkan yang secara terang-terangan juga sudah membicarakan berita hoax di hadapan publik mengenai ijazahnya Jokowi, kan juga itu tidak ditanggapi oleh kepolisian, yang mana seharusnya ini juga sama begitu. Kalau saya melihatnya seperti itu, selama memang tidak memiliki legal standing. Yang kedua, Rismon menggunakan gelar yang kita bilang palsu itu
itu untuk kemudian menggiring masyarakat. Kita yang pendukung dan bukan pendukung Pak Jokowi itu berkelahi hanya gara-gara temuan keliru, sudah keliru, palsu pula dia, kan gitu. Loh, ini yang akhirnya kita jangan disebut keliru. Sampai sekarang persidangan itu menyatakan sebaliknya, Bang Bill. Sampai sekarang kepolisian tidak bisa mengembalikan berkas ke kejaksaan tatkala kemarin dikatakan ke kejaksaan dikembalikan kepada kepolisian, sidang KIP juga mengatakan KPU harus mengeluarkan, belum lagi nanti kepada UGM begitu ya, belum lagi sidang CLS, ini sedang terjepit juga itu. Jangan dibolak-balik bahasanya, Bang Bill. Jangan dibolak-balik, nggak seperti itu. Ini penelitiannya, triggernya sangat betul sekali dari Bang Rismon. Makanya kalau kamu pada akhirnya hanya menyerang Rismon Sianipar secara pribadi atau dengan permasalahan pribadi, yang kalaupun itu memang betul-betul ada, so what? Ya, nggak ada permasalahan. Kalau buat saya mah pribadi begitu. oh ini nggak boleh dibiarin. Ini harus kita laporkan. Nah, saya berterima kasih kepada Bang Joshua jauh-jauh dari Jogja, dari Palangkaraya, Pak Roni Teguh mau berkenan untuk menjadi saksi, dan saya juga bersyukur banyak sekali data-data dari Bang Joshua dan juga Pak Roni Teguh yang memastikan bahwa Rismon Hasiholaun Sianipar menggunakan gelar dan juga ijazah yang kami duga palsu dari Yamaguchi Jepang yang sudah membodohi kita semua. Aku pikir itu. Kita semua siapa? Saya mah tidak merasa terbodohi begitu ya, karena dari awal gelarnya Rismon tidak pernah saya lihat. Gelar siapapun. Kalau saya pribadi begitu ya, saya tidak pernah melihat gelar itu. Itu mah apa? Kalau kata Rocky Gerung kan cuman sebuah ijazah yang menjadikan dia itu pernah sekolah atau tidak. Kan cuman itu saja, tidak menunjukkan pola pikirnya. Makanya tatkala saya mengatakan atau berbicara mengenai ijazah Jokowi, saya mengatakan sedari awal yang harus dicek itu pengetahuan Jokowinya, bukan hanya sekedar ijazahnya. Adapun ijazah itu kan nanti menjadi menipu 280 juta orang lebih atau tidak, itu kan urusan lain begitu ya. Jadi di situ permasalahannya, dan coba Anda bayangkan ya, Bill ya. Makanya kenapa ini nih prosedur pengadilan Jokowi ini sangat jelek sekali. Oke lah, kita katakan bahwa case kamu di sini valid ya, dalam pengertian bahwa memang bukti-bukti awal untuk mengatakan bahwa ijazahnya Rismon itu palsu itu memang ada. Oke, kita katakan demikian. Kemudian Anda kan harus mengumpulkan nih sekarang sebagai orang yang merasa punya kepentingan begitu ya untuk membongkar ijazah palsunya Rismon. Itu harus mengumpulkan data-data, harus datang kepada kampus dan lain sebagainya. Anda kan harus melakukan apa yang dilakukan oleh Pak Bonatua. Anda harus melakukan apa yang dilakukan oleh Rosyuryo dan kawan-kawan. Jangan menjadi susah lagi nanti kalau misalkan Anda juga dipersulit oleh universitas-universitas yang didatangi oleh Anda itu. Makanya saya katakan seperti ini kemarin ya, dalam permasalahan Jokowi. Jokowi ini mau dibela dalam permasalahan apapun silahkan. Tapi dalam permasalahan ijazah ini, Jokowi itu jangan sampai dibela oleh siapapun, termasuk oleh Tremul sekalipun. Kenapa? Karena pada akhirnya yang dirusak oleh Jokowi dalam permasalahan ini bukan hanya sekedar uang yang diambil, bukan hanya sekedar konstitusi yang yang dirusak, tetapi di situ juga ada hukum acara yang dirusak oleh Jokowi ini. Ada di situ hukum acara. Jadi kepentingan publik di dalam mendapatkan, katakanlah untuk mendapatkan, kita katakan surat-surat administratif begitu ya, oleh Jokowi dipersulit dan lain sebagainya. Yang mana nanti ada orang seperti Anda ini, dan yang mungkin ya, kalau kita mau musalamat saja dulu, yang memakai ijazah palsu itu bukan hanya Rismon dan ingin membongkar itu akan mendapatkan kesulitan. Sebagaimana kesulitannya Rosyuryo dan kawan-kawan mendapatkan data-datanya Jokowi. Itu dirusak tuh oleh Jokowi. Jadi apakah mereka tidak merasa dirugikan begitu oleh berlarut-larutnya permasalahan ijazah ini? Seharusnya mereka juga merasa dirugikan. Kalau mau ya, persidangan di negara kita itu, pengadilan di negara kita itu berjalan dengan adil. Karena sebagaimana para kampus itu melindungi data-datanya Jokowi, seharusnya para kampus juga melindungi data-datanya siapa? Rismon Sianipar. Kan begitu kalau pola pikirnya mau runut begitu ya. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.